Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kita. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang, kalian pernah dengar gak sih istilah tarif impor? Kedengarannya kayak hal yang ribet ya, tapi sebenarnya ini berpengaruh banget loh teman-teman sama harga barang-barang yang kita beli tiap hari. Nah teman-teman, di video kali ini kita bakal kupas tuntas soal tarif impor, khususnya yang Amerika Serikat kenain ke produk dari Tiongkok. Siapa sih yang beneran bayar tarif ini? Terus gimana sih caranya para pelaku bisnis nyiasatin situasi ini? Penasaran kan? Yuk tonton sampai habis. Sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai apa itu tarif impor dan bagaimana sih kasus antara Amerika dan Tiongkok, kami akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu SCM. Nah, secara umum, Supply Chain Management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk dari setiap kegiatan yang telah dijalankan yang menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Nah, tujuan dari SCM ini apa sih? Tujuan SCM ini adalah untuk mengelola aliran barang, informasi, dan juga keuangan secara efisien dari pemasok hingga konsumen akhir dengan cara yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan nilai pelanggan, mengurangi biaya operasional, serta menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih tarif impor itu dan kasus Amerika Serikat dan Tiongkok yang lagi booming banget? Jadi tarif impor itu sederhananya kayak pajak buat barang-barang dari luar negeri yang masuk ke suatu negara. Tujuannya bisa macam-macam, mulai dari yang ngelindungin industri lokal sampai jadi alat buat negosiasi dagang. Nah, beberapa waktu lalu Amerika sempat memberlakukan tarif yang lumayan besar ke barang-barang dari Tiongkok atau China. Contohnya kayak pakaian, sepatu, sampai tas. Tarifnya awalnya itu 15% teman-teman, tapi sempat direncanain buat turun ke 7,5%. Sekarang, siapa sih yang benar-benar bayar tarif ini? Banyak yang mikir kan pasti kalian. Pasti mikirnya, oh itu mah dibayar Tiongkok, itu mah dibayar China gitu. Tapi kenyataannya yang sering nanggung tuh perusahaan-perusahaan di Amerika yang impor barang-barang itu, teman-teman. Penasaran buat selanjutnya pembahasannya apa? Simak terus ya teman-teman. Bagaimana tarif ini berpengaruh ke harga konsumen? Jadi, setelah pemutusan biaya tarif, mereka akan memutuskan mau menanggung biaya itu sendiri atau diteruskan ke harga jual barang. Nah, di sini kita sebagai konsumen akan kena imbasnya. Tetapi ini juga gak selalu langsung, biasanya besarnya beda-beda, tergantung beberapa hal. Hal yang pertama, ada yang namanya elastisitas permintaan. Intinya, kalau barangnya tetap dicari walaupun harganya naik, ya toko bisa aja untuk naikin harganya. Tetapi, kalau barangnya mudah digantikan dengan produk lain, mereka akan berpikir 2 kali untuk naikin harga. Dan yang kedua, lihat juga persaingan di pasar. Kalau banyak toko yang jual barang serupa, ya mereka akan lebih berhati-hati. Belum lagi faktor lainnya, kayak kebijakan harga masing-masing toko, walaupun pengiriman barang yang biasanya lama sampai kontrak yang udah disepakati sebelumnya. Strategi bisnis melawan tarif. Perusahaan pasti nggak akan tinggal diam dong. Mereka punya banyak cara untuk siasatin tarif-tarif ini. Dalam jangka pendek, mereka bisa coba menego harga dengan pemasok, memotong biaya operasional, atau menaikkan harga pelan-pelan.
Tapi buat jangka panjang, mereka biasanya akan ambil langkah yang lebih besar. Misalnya, pemindahkan pabrik ke negara yang tarifnya lebih rendah, menyebarkan sumber barang dari beberapa negara, investasi ke otomatisasi pabrik, sampai membuat produk baru yang jauh lebih worth it untuk dibeli. Ada juga yang mulai mencari pasar baru untuk jualan, supaya nggak bergantung terus cuma sama pasar Amerika Serikat. Dampak jangka panjang dan kekhawatiran ekonomi. Yang serem tuh, efek tarif ini dapat terasa dalam jangka panjang. Bisa-bisa tarifnya sudah menempel di barang yang kita nggak nyadar kalau kita ikut bayarin. Retailer juga semakin kepepet karena susah naikin harga, tapi biaya terus naik. Kalau keuntungan mereka terus turun, bisa-bisa mereka akan memberhentikan investasi dan malah memberhentikan pertumbuhan ekonomi juga. Lalu, ada juga potensi inflasi yang membuat daya beli kita semakin turun. Jadi, ini bukan cuma soal harga 1-2 barang, tetapi bisa juga mempengaruhi ekonomi secara luas. Oke teman-teman, kita sudah di akhir pembahasan ya. Jadi kesimpulannya, tarif impor itu bukan cuma urusan negara ke negara lain, tapi bisa berdampak ke perusahaan dan ujung-ujungnya ke kita juga sebagai konsumen. Untungnya, banyak pelaku bisnis yang kreatif dan adaptif buat nyari jalan keluarnya. Oke, dari pembahasan di atas, semoga penjelasan tadi bikin kalian lebih paham soal gimana tarif impor ini kerja dan dampaknya di kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sampai sini aja ya pembahasan kita kali ini tentang tarif impor kasus Amerika Serikat dengan Tiongkok atau China. Jangan lupa like, komen kalau ada yang mau ditanyain. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.